Dampak depresi dan menekankan mental di kehidupan menjadi salah satu masalah yang dihadapi banyak negara. Salah satunya Indonesia, bahkan kota Surabaya. Pentingnya kesehatan mental menjadi fokus dari WHO saat ini karena memberi banyak dampak negatif yang harus ditangani. Melihat kondisi dan realitas saat ini, kesehatan mental menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan. World Health Organization (WHO) mengangkat isu global tentang masalah depresi dan tekanan mental di dunia kerja. Dalam kegiatan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia menyelenggarakan seminar di Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya. Masalah kesehatan mental atau kejiwaan menjadi evaluasi bagi masyarakat, terkhusus karena permasalahan sedang dialami di Indonesia, naiknya tren gangguan kepribadian, ambang, dan depresi sebesar 12-15%. Permasalahan terbaru di kota Surabaya yang menjadi salah satu dampak negatifnya yaitu adanya beberapa kasus bunuh diri dan juga tindakan kriminal. Dalam penjelasan ilmu kejiwaan, jika orang yang bunuh diri sebenarnya bukan ingin mengakhiri hidupnya, namun menghilangkan rasa sakit yang mereka alami dan akibat tidak mendapatkan penanganan tepat. Dokter spesialis kejiwaan Dr. Agustina Konginan yang juga menjadi Ketua Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Surabaya menjelaskan, di berbagai tempat seperti sekolah, kampus, tempat kerja memiliki potensi-potensi setiap orang. Faktor muncul bisa dari diri sendiri, senior, atasan, ataupun lingkungan. Manusia memiliki tingkat ketahanan atau daya stres yang berbeda-beda. Pentingnya support dari orang di sekitar bisa menjadi peran. Dark Syndrome, istilah baru yang muncul juga perlu diwaspadai dengan mulai mawas saat mulai pada kondisi burnout atau lelah mental. Itu makanya harus dalam kondisi ini kita harus tahu kapan kita lelah, mulai menuju ke arah lelah, burnout ya, topiknya tadi, burnout di tempat kerja. Jadi ada suatu saat kondisi itu yang menyebabkan kemudian belum gangguan loh ya, masih burnout, jadi masih lelah mental, mulai nih rasanya males, dedikasinya mulai berkurang ya, bangun pagi mau ketemu tempat kerja rasanya berat sekali gitu ya. Iya betul gitu ya. Nah banyak hal kan itu yang membuat seperti itu kan banyak. Mulai dari kepuasan ya. Dia bisa senang aja dia bekerja tapi salarinya mungkin nggak puas ya. Dokter spesialis kejiwaan Elizabeth Citra Dewi menambahkan, tingkat kekuatan atau daya stres yang dimiliki setiap individu juga dipengaruhi berbagai faktor, genetik, lingkungan, dan yang paling mendasar adalah pola asuh sejak dini. Pola asuh antara memberi kepercayaan dan perlindungan dari orang tua harus seimbang. Tidak baik jika berlebihan karena bisa menghambat tumbuh kembang mental anak. Terlebih generasi saat ini Gen Z yang dijuluki sebagai generasi strawberry karena memiliki mental yang dianggap lembek, tidak tahan banting atau mudah busuk. Adapun beberapa kondisi deteksi adanya gangguan mental seperti beberapa perubahan, kebiasaan yang berubah, gejala atau penyakit yang muncul, seperti pola makan bertambah atau berkurang secara drastis, sakit lambung, sakit kepala, gelisah, dan jantung berdebar. Namun perlu diketahui stres tidak selalu merujuk pada dampak negatif karena ada stres yang bisa memberi dampak baik untuk mental yang dinamakan eustress. Kalau anak itu tidak cemas dan dia sudah basic trust terhadap lingkungan sekitarnya, dalam hal ini basic trust yang pertama kali muncul adalah kepada ibunya sudah terbentuk, maka dia akan percaya dengan lingkungannya. Artinya ketika dia mulai nanti bersosialisasi dengan temannya, itu dia percaya. Nah tapi lanjut lagi kan anak itu tumbuh lagi ya, tumbuh dan berkembang ya. Para dokter spesialis kesehatan kejiwaan menjelaskan jika dirasa berbagai masalah yang dihadapi tidak bisa diatasi sendiri, bisa melakukan konsultasi konseling pada yang ahlinya ke psikolog atau pada medis ke psikiater. Dari Surabaya, Ali Husnan melaporkan.